Iya, baik anak-anakku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua, ceria semua. Smile dulu dong. Smile. Ya Bu. Ini kita belum pernah foto, yuk kita foto sambil smile dulu. Ayo Bu. Oke. Ayo kita foto bersama. Marga Mulia. Coba ini lagi ke tengah lagi tuh kayak itu tuh. Kayak Jatisari tuh. Yang di pinggir itu siapa? Yang di pinggir tembok? Jatisari. Ya Bu. Asli. Ayo yang cowok-cowoknya. Kita smile dulu. Satu, dua. Tunggu, Ibu cek dulu. Udah bagus belum? Bagus bagus. Ayo lagi sekali lagi. Nanti Ibu kirim ke grup. Satu, dua, smile. Oke. Cakep-cakep semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak tahu nggak hari ini hari apa? Selain hari Selasa ya. Ayo Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pintar. Ingat Sumpah Pemuda? Iya tahu. Ya. Tapi lo sama asli. Coba Sarul, apa isi Sumpah Pemuda Sarul? Istri. PKN ya. Ada PKN-PKN-nya hari ini. Ya. Kami Kami berjanji. Kami putra kami Indonesia. Kami putra putri Indonesia. Oh, kami putra putri Indonesia. mengaku Oh, mengaku. Mengaku nama. berbangsa yang satu, Oh, berbangsa yang satu. bangsa, Bangsa Indonesia. lanjut, lanjut coba Imas. Ya, Bu. Yang kedua apa? Tadi di mana? Mana? Berdua. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus, Ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. salah. Itu lihat di mana itu? Kalau itu SMP itu. Iya, jangan dilupain dong. Kami mengaku, kami Putra Putri Indonesia mengaku bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Open dulu HP-nya boleh? Udah. Sari. Di sana hujan nggak anak-anak? Ya. Kok sama di sini juga hujan loh. Satu kota. Satu negara. Satu negara ya masih ya. Tapi beda provinsi kita. Ibu provinsi mana, Ibu? Ibu provinsi Banten. Bukan di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu di provinsi Banten. Bahasa Sunda ini, Bu. Iya. Tapi bahasa Sundanya di sini mah bahasa Sunda Betawi, kasar gitu. Jadi nggak bisa. Kalau ibu mah bahasa Indonesia jadinya. Ya, Bu. Gimana? Ya baik anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar BK ya. Nah hari ini kita akan role playing. Role playing tahu artinya apa? Ya.
Role itu artinya peran, playing itu artinya bermain. Jadi role playing itu artinya bermain peran. Ya, jadi mau main drama-dramaan cerita gitu. Ya, jadi kita praktek nih. Biasanya kan kita prakteknya dengan apa namanya dengan pernah juga yang sekalian kita main bola waktu itu kan ya yang kalimat apresiasi. Nah, sekarang kita juga mau role playing. Role playing apa? Kita mau belajar berkomunikasi dialogis. Kalau namanya dialogis ya dialogis itu artinya timbal balik. Jadi ada lebih dari satu orang timbal balik gitu ya. Jadi misalnya ibu nanya ke anak-anak apa kabar hari ini, terus anak-anak menjawab baik bu gitu ya. Antara guru dan siswa itu timbal balik orang tua anak. Jadi berpasangan. Ada tanya jawab. Dialogis itu artinya ada tanya jawab, berkesinambungan dan eh, interaksi dua arah ya, dua arah. Jadi nanti kalian pilih temennya berdua-berdua ya, kita berdua-berdua. Nanti ibu kasih perannya apa? Misalnya ada yang orang tua ke anak, ada yang siswa dengan guru, ada yang dokter dengan pasien, ada yang psikolog dengan klien, ada apa dengan ketua OSIS misalnya gitu ya. Jadi nanti ada peran-perannya. Nah, tapi sebelum kita belajar, Marga Mulia kenapa sayang? What happened? Ya, why are you so busy? Enggak, Bun. It's really distracting me. Oke, okay? Kalau nggak ada apa-apa, dengarkan dulu ya. Nanti kita akan praktek. Jadi silakan dipilih temannya berdua-berdua. Tentukan saja dari sekarang. Nanti perannya ibu yang beri pilihan. Nah, kalian silakan memilih yang mana, tapi nggak boleh sama ya. Nggak boleh sama. Boleh sih sama misalnya antara dokter pasien, tapi kalimat-kalimatnya harus berbeda. Ya. Nah, sebelum kita memulai, uh, ada beberapa standar atau beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kita akan berkomunikasi dialogis. Mana nih belum muncul? Tunggu. Ya, Ibu share dulu. Lupa dibuka ini. Nggak bisa dibuka. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ketika kita melakukan wawancara atau komunikasi dialogis. Ini salah. Oke, ini ya. Gak terasa ya sudah pertemuan ke-15 loh ini, Masya Allah, tabarakallah. Berarti sudah 4 bulanan ya kita ya ketemu. Role playing itu, role itu peran, playing itu bermain. Role playing artinya bermain peran atau berpura-pura atau simulasi kalau bahasa Indonesia simulasi. Kita bermain peran apa untuk wawancara atau komunikasi dialogis ya. Kemarin kan kita sudah bicara banyak ya di materi PKN ini kebetulan berkesinambungan ya dengan materi kita hari ini. Bagaimana para tokoh-tokoh penting di Indonesia itu melakukan diplomasi. Jadi sekarang itu nak perangnya bukan perang senjata lagi, bukan perang pakai tembak-tembakan, bukan bom-boman lagi kayak zaman dulu ya. Kalau tahu apa Perang Dunia Kedua tuh kan dibom tuh. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Apa namanya? Banyaklah apa namanya? Persenjataan yang digunakan, pakai meriam segala macam.
Kalau sekarang itu lebih banyak diplomatik gitu. Jadi kita berusaha untuk menciptakan perdamaian, untuk mempengaruhi orang lain, untuk memberikan opini itu melalui apa? Melalui pembicaraan, melalui kata-kata, melalui kalimat. Ya, cara kita untuk mempengaruhi orang lain. Perkataan kita, ucapan kita itu bisa menghentikan sebuah peperangan, bisa mencegah suatu kehancuran, bisa meredam suatu konflik, atau sebaliknya, obrolan kita malah makin bikin orang sakit hati, bikin memicu peperangan, bikin suasana tambah panas. Bisa seperti itu pengaruhnya. Jadi bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Itu tergantung dari kebiasaan kita atau cara kita untuk berbicara. Nah, cara kita berbicara itu dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan itu dimulai dari mana? Dari kita berlatih dulu. Harus tahu mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang penting, mana yang tidak ya. Jadi harus bisa memilah mana yang penting, mana yang tidak. Harus bisa mencari tahu kapan yang tepat, apakah harus sekarang bicara atau stop dulu, diam dulu. Apakah kita harus menimpali atau diam aja? Apakah kita harus langsung memberikan nasihat atau tunggu dulu gitu ya. Jadi ada timingnya, kapan harus bicara atau merespon dengan cara apa? Apakah diam dulu? Kemudian ada apa namanya? Memilah mana yang penting, mana yang enggak. Kan kadang orang kalau lagi curhat panjang lebar ngomong segala macam, kita harus tahu nih mana yang prioritas, mana yang menjadi konsep dasarnya supaya dia nggak ngomongnya tuh kemana-mana gitu kan. Oh persoalannya cuma karena misalnya dia cemburu, karena dia sakit hati atau kena apa gitu ya. Jadi jangan kemana-mana. Bisa memilah mana prioritas. Terus yang ketiga, selain tahu timing, tahu prioritas, yang ketiga adalah memilih kalimat-kalimatnya mana yang positif dan negatif ya. Anak-anak yang di Jatisari Ibu masih melihat ada HP boleh disimpan kecuali yang untuk kepentingan ini ya, apa yang ngejagain sinyal. Ini pakai hotspot atau apa nih di Jatisari? Pakai WiFi apa hotspot? Hotspot. Wifi Bu. Nah, oke. Nah, ini ya, the power. Coba nih, Kika, ini artinya apa? The power itu artinya apa? Hmm, kekuatan untuk berkomunikasi ya. Nah, ini ya. Jadi, seseorang itu bisa berkomunikasi dengan baik kalau dia bisa mendengar. Kan dengan baik. Semua orang kan bisa mendengar ya. Sekarang Ibu ngomong juga semua mendengar. Tapi mendengar yang baik, yang efektif, namanya active listening, itu harus dilatih. Active listening itu artinya dia bisa paham apa yang disampaikan dan bisa memilih mana yang pelajaran, mana yang Ibu cuma bercanda, mana yang nggak penting, mana yang penting gitu ya. Harus bisa memilih. Ini jadi komunikasi kita dimulai dari mendengarkan dulu. Sama kayak anak-anak sekarang kan mendengarkan ibu dulu. Mendengarkan teorinya tentang komunikasi itu apa. Mendengarkan apa manfaatnya dari komunikasi. Ya, yang bisa mempengaruhi orang lain. Kita bisa menjadi manfaat buat lingkungan kalau apa yang kita sampaikan itu bisa membawa kebaikan dan didengarkan. Kadang kita ngomong hal yang baik ya dan sesuatu yang benar, nggak mungkin kita ngomong yang jelek. Tapi bagaimana supaya si orang itu tidak apa namanya, tidak menolak atau dia bisa menerima itu kan tergantung dari kemampuan atau kekuatan dari komunikasi, cara orang berkomunikasi. Nah ini, jadi kalian akan belajar tentang soft skills-nya, keterampilannya. Yang pertama harus diperhatikan itu ketika kita bicara adalah, ini kan karena kita offline ya, nanti wawancaranya dengan temennya itu ada kontak mata. Ya, kita saling menatap, saling menatap. Jadi kan nggak mungkin kita ngobrol pandangannya kemana atau lihat ke HP terus gitu kan ya. Jadi harus ada kontak mata. Kemudian ada suara yang percaya diri. Ya,
Percaya diri itu artinya kita akan bisa percaya diri kalau apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang memang benar. Coba kalau ngomongnya tuh asal-asalan, apa nggak dipikirin dulu gitu, pasti kita nggak akan percaya diri. Pasti ngomong jadi, nih, ya, males gitu. Nadanya ya bukan ada suara percaya diri. Karena kita sendiri nggak yakin dengan ucapan kita tuh bener nggak sih gitu ya, tanpa proses berpikir. Jadi nggak penting cepat, nggak penting harus buru-buru, tapi yang penting adalah semua berasal dari pikiran kita dulu ya, diolah dulu di dalam pikiran. Kemudian ada yang namanya empati ya. Jadi ada teman kita nih lagi nangis gitu ya, lagi sedih gitu atau lagi kecewa gitu. Terus kita malah nyalahin dia, ya kamu sih kan udah dibilangin orang-orangnya kayak gitu, kamu masih temenin aja lagi. Kan aku udah bilang gitu. Ya itu namanya mengcounter, tidak empati. Kalau empati itu, kalau dia sedih ya kita ikut merasakan kesedihannya. Oh, si itu jahat banget ke aku. Ya Allah, kasihan banget kamu dijahat sama kayak gitu. Kok gitu sih orang ya, gitu tega banget ya berbuat seperti itu, gitu. Sampai kamunya sedih kayak gini, emang tuh orang harusnya lenyap aja dari kamu misalnya gitu ya. Kita untuk menunjukkan dukungan dan empati kepada orang yang sedang curhat atau sedang menyampaikan masalahnya ya. um, Empati itu tidak selalu harus terkait dengan masalah, tapi ketika kita bisa menyamakan frekuensi kita, kita bisa memahami kalau dia lagi gembira, ya kita gembira juga gitu. Itu namanya empati gitu ya. Misalnya dia lagi, "Oh, aku menang loh, juara satu loh, aku berhasil begini-begini atau aku berhasil dapat apa gitu ya." Kita ikut ini juga apa kalau kita empati kita akan turut bergembira, wah selamat ya kamu hebat banget bisa berhasil itu, semoga manfaat ya ini ilmunya apa gitu ya. Tapi kalau nggak empati kan cuman menang kayak gitu aja bangga banget gitu, baru juga di Jatisari belum dikenal di dunia gitu ya. Nah itu kan mengcounter, namanya itu membiki apa mendowngrade, merendahkan, berarti nggak empati ya. Jadi kita harus memilih mana yang empati. Cara untuk empati itu adalah kita dengan mengamati emosi seseorang. Ya, cara mudah untuk empati itu dengan mengamati emosi. Kan kita udah belajar ya, emosi ada emosi negatif, emosi positif gitu ya. Kalau kalau dia lagi sedih ya kita ikut apa namanya merasakan kesedihannya, turut prihatin dengan kesedihannya. Kalau dia gembira kita turut gembira. Kalau lagi marah gimana? Sama aja gitu. Misalnya dia lagi kesel banget, si itu tuh jahat banget loh orang gitu, orang nggak tahu diri. Iya ya kok dia bisa kayak gitu ya gitu, tega banget sih gitu, apa nggak capek tuh marah-marah misalnya gitu ya. Itu empati ya, daripada kita cuma ya udah kamu sabar sih gitu, kamu diem aja gitu kan ya, itu namanya nggak empati ya. Kalaupun kita nggak bicara tapi kita menunjukkan dukungan dengan tidak berkomentar yang membuat dia semakin emosi. Orang lagi emosi kita bilang ya udah kamu juga orangnya gitu sih harusnya apa gitu ya, makin lagi makin kayak disiram minyak ya, siram bensin tambah menyala emosinya. Terus selain empati kita gunakan kalimat positif ya. Kalimat positif kan terus bisa mungkin tidak pakai kata jangan, tidak atau enggak gitu, diminimalisir atau dihindari kata jangan, tidak dan enggak. Ya, tapi cari kalimat yang lebih positif, pernyataan-pernyataan positif. Nah, termasuk juga kalimat apresiasi, afirmasi, validasi ya. Apa namanya? Respon yang solutif. Artinya respon solutif itu adalah kita berusaha memberikan usul atau ide yang bisa menjadi jalan keluar. Misalnya eh, apa teman ya lagi curhat tentang masalah apalah dengan orang tuanya gitu ya. Kita berusaha memberikan solusi, baik solusi yang bisa dikerjakan atau solusi yang bisa meredam kemarahannya apa atau rasa sedihnya ya atau konfliknya. Jadi misalnya dia ada masalah dengan orang tuanya gitu, orang tuanya galak, dia sering marah-marahin gitu ya. Terus kita mungkin bilang gini ya, apa namanya, solusinya adalah misalnya coba kamu ini deh usahain misalnya bangun lebih pagi gitu, bantuin ibu biar dia nggak marah, coba kamu bisa nggak nurutin gitu. Atau kalaupun nggak bicara seperti itu, kita bisa kasih solusi misalnya ya udah kamu tenangin diri dulu aja. Yang penting kamu
jangan ikutan emosi. Orang tua marah itu biasa, dia kan mungkin banyak masalah juga gitu ya yang kita nggak tahu. Nah, pelampiasan ke kita cuma jadi pelampiasan aja, tapi sebetulnya bukan marahnya bukan ke kita, pelampiasannya ke tetangga, ke pasangan mungkin kan atau ke siapa gitu. Jadi kita harus memberikan respon yang solutif ya, selain empati tadi. Terus juga harus dengan cara sopan. Misal tidak memotong pembicaraan, tidak ngomong kasar gitu ya, tidak langsung yang eh, ngatain teman kita misalnya kamu sih orangnya juga gimana gitu ya. Dia harus dengan cara yang baik. Nah, ini anak-anakku ada eh, ini ada berapa jumlah siswanya nih? Tapi Ibu cek dulu. Jatisari. Jatisari berapa orang tadi? 12. Jatisari 9. Yang kedua. 9 Sembilan. orang kemudian Di Marga Mulia warga 5, mulia cuma 5 ya. 14 ya. 14 berarti kalau dulu ada 7 setting yang bisa kalian pilih ya. Ini Ibu kasih pilihan, silakan kalian pilih ya. Nanti kalian tinggal sebutin ke Ibu, nih ini satu ya, dokter pasien. Oh. Jadi deskripsinya dokter pasien berkonsultasi ke keluhan fisik. Nah, terus ini silakan kalian pilih temannya dan temanya apa, nanti Ibu catat di sini ya. Satu aja perwakilannya dari Jatisari, coba satu orang yang ngomong. Ini udah pada milih belum? Milihnya nomor berapa? Misalnya Kika sama Sahrul, pilih yang nomor 8. Amira sama Imas, misalnya dengan Kaka. Siska nomor berapa gitu. Udah cari temennya. Nih ya, jadi bisa pilih dari 1 sampai, nah ini dari 1 sampai 14 nih. 1 dokter pasien. Nah, kondisinya adalah pasien berkonsultasi tentang keluhan fisik. Psikolog dan klien meminta saran karena mengalami stres. Guru dan siswa meminta saran ke guru karena nilainya turun. Orang tua ke anak, anak minta izin ikut kegiatan di luar sekolah. Terus sesama teman, mungkin dia nggak suka karena nggak diinformasikan kegiatan sekolah. Misalnya dulu ada gitu ya, murid ibu dia HP-nya rusak gitu karena dia pakai HP satu HP untuk sekeluarga gitu. Terus HP-nya lagi dipakai sama bapaknya, jadi dia nggak punya informasi. Akhirnya dia nggak, dan nggak ada teman-temannya yang ngasih tahu dia gitu. Padahal ada yang rumahnya dekat. Dan besoknya pas dia masuk dia jadi nilainya jelek karena nggak bisa ikut ujian misalnya kan karena nggak dikasih tahu. Atau siswa curhat, nomor 6 guru BK sama siswa curhat karena tidak semangat ke sekolah. Nomor 7 petugas bank dengan nasabah. Nih nasabahnya ingin membuka rekening tabungan. 8 HRD dengan pelamar kerja. Siswa melamar kerja magang atau paruh waktu. Kakak adik, kakak menasihati adiknya agar fokus belajar. Ketua kelas dan siswa. Ketua kelas menjelaskan kegiatan sekolah selama setahun. Misalnya selama setahun kita mau ada kegiatan apa nih? Misalnya mau ada perlombaan, mau ada teknikal, mau ada apa namanya? Mungkin perpisahan akhir kelas, akhir tahun gitu ya, mau makan-makan bersama. Jadi kita harus nabung misalnya gitu ya. Terus kemudian reporter dan narasumber, reporter mau mencari tokoh inspiratif, tokohnya boleh apa saja, boleh misalnya penulis lah, presiden lah pura-puranya atau siapapun ya. Kemudian polisi dan warga, warga melaporkan kehilangan kartu identitas. Pemandu wisata dan turis, nah ini memberikan informasi keunikan tempat wisata ya. Jadi guide tour ceritanya. Terus turisnya juga nanti nanya-nanya ini apa nih artinya, kenapa ini harus begini, kenapa tempatnya ini gitu ya. Terus kemudian manajer menegur karyawan yang melakukan kesalahan. Oke, ada pertanyaankah sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Jatisari siapa dan siapa, pilih nomor berapa.
Silakan Jatisari, dibuka dulu itunya, di unmute. Siapa? Coba dulu siapa? Siapa dan siapa? Coba biar Ibu catat dulu. Cowok dulu Cina. Ya, cowok dulu boleh. Boleh dulu. Sarul sama siapa? Pasien. Pasien Bu, pasien. Abe dokter, coba hiji Bu, coba non. Berarti nomor 1 ya, Sarul dan siapa? Sama saya. Sama Adli. Ibu, Ibu, Ya, Ibu di sini itu siswanya ganjil, gimana? hah? Banjir? Ganjil. Oh, ganjil. Yang mana ganjil ya? Yang cewek, yang cewek, yang cowok Lah enggak lah, itu kan bisa tuh kan 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? 8 orang? empat. Enggak. Ini di bawah ada satu, di bawah satu. Oh ya ampun. Oh, yang perempuannya ya ganjil ya? Ya. Eh, ya udah nanti yang 1 berarti double aja. Siapa yang satu? Jadi kan ada yang apa? Ada yang 2 kali, ada yang 2 kali jadinya untuk bantuin temennya. Iya Bu. 2 kali Mas sama Amira, 1 Ibu. Ya jadi psikolog, aku jadi Ya gitu ya. Sarul sama siapa tadi Sarul? Sarul dan Adli, terus siapa lagi yang cowok dulu? Kika sama Rapi ya berarti ya. Nomor berapa Kika dan Rapi? Kika dan Rapi nomor berapa? Hah? Ya, nomor 4. Rahma sama siapa Rahma? Sama Siska. Nomor berapa? Rahma dan Siska nomor berapa? Nomor 10. Tiga belas Bu, 13. 13 ya. Ya. Oke. Sama Siska udah. Almira sama siapa? Amira jadi psikolog. Sama siapa? Enggak Bu, bukan psikolog itu sama Astri. Nomor di HRD. Oh, Nomor 5. Oh, nomor 5. Sama teman. nomor 5 Ya Bu. sama teman. Amira dan Astri. Imas sama siapa Imas? Sama Siska Bu, Siska. Pilih nomor berapa? 14. Oke. Sekarang Marga Mulia. Pebi sama siapa Pebi? Selfie, Bu. Pebi dengan selfie nomor berapa? Mau pilih nomor berapa? Pak Adik, nomor 9, Bu. Nomor 9. Citra? Citra dan Kaila. Pilih nomor berapa?
Hmm? Ini ada pilihannya. Mau jadi petugas bank mungkin? Teller di bank? Atau jadi reporter narasumber, reporter terus mau wawancara presiden misalnya, atau anggota DPR misalnya. Kenapa kemarin kok bisa sampai di demo begitu, apa ininya, apa namanya, pendapatnya sebagai anggota DPR? Apakah benar kalian bekerja eh, apa asal-asalan tapi gajinya gede misalnya? Cita dan Kayla nomor berapa? Nomor 5 katanya Bu. Nomor 5. Iya. Teman-teman Nomor 5 sesama teman. Oke. Oh iya. Badru sama siapa Badru? Sendiri, Bu. Sama ibu aja mau? Mau sama ibu atau pilih teman? Sama Ibu. Oke. Kita mau yang mana nih Badru? Nomor berapa? Terus masuk. Nomor 6 gimana? Nomor 6. Nanti Ya, gimana Ibu aja? Gimana ibu aja? Oke, baik sudah semua ya. Ini ibu tutup dulu. Terus siapa yang baru datang di Jatisari? Manarul. Ah, Manarul. Nah, tuh ada kan? Imas sama Manarul aja, Imas. Ya boleh. Oke, Imas sama Manarul. Manarul ada orang. Cinta anjay. Iya, boy. Ya. Oke, bismillah. Kita mulai. Dari Jatisari dulu. Boleh nggak kursinya di pinggir-pinggirin? Jadi yang di tengah hanya 2 kursinya berhadapan. Kursinya berhadapan. Ya. Jadi apa paling depan sini deh, paling depan sini aja, paling depan. Ini, Bu. Depan, kursinya dihadapin gini. Nah. Berhadapannya nyamping. Berhadapan, Nak. Bukan dari. Kelihatan mundur lagi nggak kelihatan kamera Jatisari. Jatisari mundur lagi kursi yang di depan. Kebelakangan lagi nggak kelihatan. Ya segitu. Oke. Nah, ayo. Waktunya hanya 3 menit aja ya. Supaya kalian pulang. Kamu Sirina aku. Halo everyone, perkenalkan, my name is Sirina. Kayak mana yang lagi ngomong nak mampu kayak mana yang salah kali guys banyak mau banyak namanya kamu Kenapa lain pada anak-anak Jatisari kenapa pada menghilang? Silakan duduk di kursi masing-masing, tidak perlu menghilang. Kecuali yang bicara ke depan ya, Sarul dan Adli. Kita 3 sampai 5 menit lah ya waktunya. Ayo silakan.
Sarul dan Adli, Pak Dokter, duduknya di depan. Kemana? Oh kan dia, Duduknya di oh. depan sini, yang ini nih, yang di depan. Tuh, ya. Nah, di situ. Good. Jadi dokternya. Ya, Bu, dokter. Abi pasien, Bu. Ya. Sarul pasien, dokter, Bu. Ya. Oke. Silakan. Kumaha, Bu? Sarul dokter mah. Iya, dokter. Dokter. Kalau ke dokter kan, misalnya selamat pagi, ada keluhan apa nih, gitu ya. Ngomong. Selamat pagi, Pak. Ada keluhan apa? Iya. Ini saya sakit kepala, Pak. Udah 3 hari 3 malam saya bisa tidur. Oh, itu karena Anda sakit kepala ya? Hai, buat cuy. Yang lain harap tenang ya, Nak. Ya, Bu. Ya, lanjut. Suka sakit di mana, Pak? Kepala, Bapak. Udah mau bodoh. Kenapa tuh malam ini? Buku sakit kepala ini gimana? Bodoh. Ayah dokter. Melongat. Ya. Buat Udah dikasih apa aja obatnya? Udah minum obat apa? minum obat apa saja, Pak? Minum obat. Oh. Ini saya punya resep, Pak, untuk obatnya, Pak. Diperiksa dulu gak sih? Diperiksa dulu. Oh, atas Bu, atas diperiksa. Mau insting, Bu. Ya, Pak. Ya, resepnya. 5 juta. Atas bisa gitu, Bu. Ada kalimat afirmasinya nggak? Kalimat positifnya apa? Semoga cepat sembuh ya, Pak. Ya. Cepat sembuh. Dan cepat kembali. Ya udah, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Itu tadi obrolannya 2 menit 30 detik ya. Ini cek. Kalau bisa lebih lama lagi. Jadi tadi sudah ada ininya, apa namanya, sudah ada empatinya. Misalnya nanya gimana kondisinya gitu. Ya kan? Terus ada afirmasinya juga, ada kontak matanya. Apa yang belum anak-anak tadi? Empati. Terus apa lagi? Validasinya ada nggak tadi validasi? Nanti gini, kalau validasi atau empati itu, jadi Sari dengar dulu. Jadi validasi atau empati itu misalnya, wah itu pasti sakit banget ya Pak ya, masa apa atau ngantuk banget ya sampai 3 hari nggak tidur begitu kan ya, Bapak kuat sekali Pak gitu ya. Semoga bukan sakit yang berat gitu ya. Oke, terima kasih ya Sarul dan Adli tadi sudah jadi contoh, karena kalau yang pertama itu pasti buat yang lain. Nah, yang lain dengan melihat tadi Sarul dan Adli bisa memperbaiki apa yang tadi belum dilakukan gitu ya. Kalau jadi perintis tuh amatir orang pertama begitu Adli gitu ya. Ini jadi perhatian dan banyak salahnya karena belum ada contohnya. Nah, kalian sudah memberanikan diri menjadi contoh ya. Ya. Leadership, calon leader harus seperti itu. Dia harus berani menjadi
menjadi ini dulu gitu, menjadi apa namanya? Menjadi korban yang pertama gitu ya, menjadi yang paling pertama dulu. Ya baik, berikutnya Kika dan Rapi. Tapi Habis ini kita ke Marga Mulia ya. jadi anak-anak itu kata kaki kata ayah. Ayah jojo. Ayah. Ayo Kika dan Adri. Ayo, Rapi. Dari tadi itu di jauh-jauh ikut. Ayo Kika Kika duduk depan dulu Kika. Ya. Oke. Ayah. Ayah, masih dulu. Ini bapak dan anak ya, bapak dan anak. Ya. Ayo dong. Yang jadi anaknya siapa? Yang jadi anak siapa? Rapi jadi anak. Kika jadi ayahnya gitu ya. Jadi mulai dari Rapi dulu, Pak. Rapi duduknya yang bener kan depan bapaknya, nanti digampar sama bapaknya. Ayo. Pak, Abi Bade minta izin mau ada kegiatan di sekolah, Pak. Gitu. Kegiatan apa gitu. Kegiatan camping. Oh, kami atau kalau camping kan tapi Abi mah boyong gitu ya. Ayo mulai. Tapi kan belum. Canggung. Ada kontak matanya nggak tuh? Itu nggak bertatap-tatapan. Ayo bertatapan dulu. Ayo. Ya, Pak, gitu. Ikutin Ibu. Ayo, Adri. Pak. Jadi saya mau sapa. Abi, Hoyong. Abi Hoyong. Ngiring. Ngiring kegiatan camping. Ngiring karena camping ke sekolah. Iya. Kapan? Yang lain diam dulu coba. Kita tanya kapan Eta acaranya? Kenapa harus camping gitu kan? Sekarang musim hujan. Kenapa harus camping? Sekarang kan musim hujan. Ayo, sekarang kan musim hujan. Gitu. Nanti kamu ini longsor. Longsor gitu kan. Bahaya kalau hujan. Ada biayanya enggak gitu? Ada biayanya enggak? Berapa biayanya? Biayanya enggak. Jawab Rapi, jawab. Ada 100.000 per orang. Kapan harus dikasih kumpulin uangnya gitu? Kapan sih kasih untuk lihat uangnya? Besok pagi. Pagi. Ada duitnya nggak? Bapak ada duitnya nggak? Bapak lanjutnya enggak? Ada, bapak lanjut. Kurang Kita bilang gini, waduh ini kan akhir bulan nak, Bapak nggak ada. Kalau besok tunggu dong tanggal ini pas Bapak gajiannya tanggal 10 bilang.
Itu akhir bulan ini nggak ada uang. Kau yang gajian belum Jokowi. Yang jadi Nyicil nggak? Bilang gitu bisa nyicil nggak? Kika bilang bisa nyicil nggak bayarnya gitu ke sekolah, nanti bapak ke sekolah deh. ya nggak bisa ini harus guys. Transfer bisa nggak transfer? Transfer bisa nggak? Kiris bisa. Ya udah, bapaknya kasih izin nggak? Ya udah bapak izinin. Gitu. Ya udah bapak kasih ini. Yang penting kamu hati-hati bilang. Kamu hati-hati. Jaga keselamatan. Bapak saya sama Bapak saya sama kamu. Oke, udah terima kasih udah 4 menit. Terima kasih teman. Sekarang kita ke Marga Mulia ya. Sekarang ke Pebi dan Selfie. Jatisari boleh di mute dulu. Oke, udah. Ayo, kursinya dibikin berhadapan ya. Karena harus ada kontak mata, ada eye contact. Yang lain siapkan ya kira-kira akan ngomong apa aja, tanya jawabnya seperti apa gitu ya. Karena kan tadi sudah ada 2 contoh tuh, udah jadi apa namanya, jadi bempernya, jadi martirnya. Mereka sudah memberikan contoh, tinggal kita mencari mana yang apa yang belum dilakukan. Misalnya kalau tadi udah tuh ada validasinya. Oh iya gitu ya. Ya udah Bapak setuju tapi terus ada afirmasinya yang penting kamu hati-hati ya gitu. Terus ada empatinya juga karena anaknya pingin pingin ikutan gitu. Kalimatnya juga sopan dan penuh kasih sayang ya. Penuh kasih sayang. Silakan sekarang Marga Mulia, Pebi dan Selfie. Tadi nomor 9. Nomor 9 ya. Kakak adik. Ya. Kurang terlihat, Nak. Itu cuman apa? Selfie geser lagi selfie. Ibu nggak kelihatan. Nah, ya PB-nya lebih mundur. Suaranya belum kedengeran, masih di mute. Marga Mulia. Badrul dulu, Bu. Pak. Saya imam sih, Imam. Kenapa ada imam datang? Belum sampai. Udah, Bu. Udah dari ayah di situ. Mana? Ayah, oh itu. Oh, ada imam. Jadi bantuan imam. Ya. Badrul, Imam. Tahu gak sih? Ya udah yang perempuan dulu imam tadi kan belum dapat ininya. Belum dapat presentasinya. Ayo PB dan selfie dulu. Baby dan Selfie, kakak menasihati adiknya siapa yang jadi kakak? Tapi Ya udah Selfie nasihatin adiknya supaya rajin belajar, supaya nggak males-malesan. Tanya dulu, Dek, kakak lihat kok kamu ini deh nggak pernah belajar pulang main HP. Tuh,
Siapa tuh yang main HP? Selfie disimpan dulu HP-nya. Selfie boleh disimpan dulu HP-nya. Iya, kalau lagi belajar simpan dulu ya. Yuk, silakan. Pebi, kakak lihat, ikutin ibu. Pebi, kakak lihat, kamu kok nggak pernah belajar kalau pulang sekolah, langsung main HP aja kerjaannya gitu. Atau udah punya pertanyaannya ya, udah boleh, silakan. Belum selesai, Bu. Belum selesai, nggak apa-apa Ya. dilanjutin improvisasi namanya. Dek, bisa nggak sih volume udah bermaksud. Bisa nggak sih volume TV-nya dikecilin dikit? Kakak lagi fokus sama video ini berisik banget. Adik, ih kakak, oh gitu. Ih kakak ganggu deh. Ini lagi lagi seru banget. Lagi kan kakak dari tadi main HP mulu, bukan belajar juga. Iya, kakak tahu, tapi kan kakak juga mau istirahat bentar lagian besok kamu fisika kan kok mau main PS. Udah belajar tadi siang, Kak. Sekarang butuh refreshing dikit lah. Lagian juga udah jam segini. Ya, tapi tetap aja dia masukkan undang-undang belajar akhirnya pas ujian melakukan sendiri nggak mau kan kayak gitu. Aduh, iya Kak. Ayo, ada afirmasinya nggak, apresiasinya? Adanya boleh bilang terima kasih kakak, makasih kak udah ngingetin aku, misal atau udah nasehatin itu Terima apresiasi. kasih Kak udah nginget. Terima kasih Kak udah ngingetin aku untuk belajar. Kakaknya kasih afirmasi. Ya, ya, lain kali. Terus semoga tambah semangat belajarnya. Ya, kamu tambah semangat lagi belajarnya. Terus Ya, Kak. mm, kakak bangga sama kamu gitu. Bangga sama kamu. Oke, terima kasih pas 3 menit ya. Terima kasih Pebi dan Selvi, keren. Udah lebih persiapan ya. Oke, sekarang kita balik Jatisari dulu. Rahma dan Siska. Siska, oh. Rahma dan Siska jadi guide tour. Ini guide tour sama turisnya turis dari mana? Dari luar Indonesia negeri. kene gue. Oke, silakan. Mami, aku tadi mau pakai bahasa Inggris. Hai semuanya, good morning. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulianti dan saya akan menjadi pemandu wisata kalian. Hari ini di zoo. Terus selamat datang. Di sini kita akan melihat berbagai binatang yang sangat-sangat aktif dan lucu. Kamu suruh bohong. Penipu. Bentar, Bu. Nah, udah Bu segitu. Lagi. Tanya dong, apa namanya, direspon tadi yang apa namanya? Oh ya, terima kasih ya sudah memandu kami.
Boleh tanya nggak binatang apa misalnya yang umurnya paling tua di sini atau yang paling berbahaya misalnya? Kasihan aja. Suka banget Kan kalau dialogis artinya tanya jawab. Ayo dibalas sama apa aja? Ada gajah, ada jerapah, ada harimau, ada kuda laut, banyak sekali. Kuda laut, bukan aja, lumba-lumba juga ada. Kalian bisa menikmati wisata di sini dengan kalau ada festival musik di Bandung. Kalau bawa makanan, makanan untuk hewan tidak boleh. Makanan sudah disediakan untuk hewan, jadi tidak boleh memberi makan makanan kepada hewan dengan sembarangan ya. Yang babi udah Bu. Belum tuh, belum, baru 2 menit. Menit lagi. Bu. Udah ada kalimat apresiasinya belum? Tadi siapa? Tadi kan yang guide tournya Siska ya? Hati-hati dan selamat, hati-hati dalam perjalanan dan selamat bersenang-senang. Ya, terima kasih. Gitu Bu. Iya. Terus ada lagi nggak yang mau disampaikan? Iya, terima kasih. Saya bahagia sekali hari ini telah apa namanya telah dipandu dengan baik untuk mengenal hewan-hewan di sini dan menambah pengetahuan saya. Gitu. Jadi jangan cuma makasih aja, kalimat apresiasi. Kalau itu kan cuma kata apresiasi kan, makasih gitu. Tapi kalimatnya. Ya, terima kasih telah memandu dengan baik. Sehingga menambah pengetahuan buat saya. Dan saya merasa bahagia ditemani saat ini. Dan saya bahagia ditemani Bapak saya. oleh Anda. Oke, udah 3 menit. Terima kasih, Rahma dan Siska. Tadi yang gatornya tadi siapa, Siska ya? Iya. Oke. Marga Mulia lagi pada kemana? Lagi Marga Mulia. Marga Mulia Citra belum? Citra dan Kaila? Jadi sekali lagi anak-anakku ya harus ada dialognya. Dialognya itu artinya komunikasinya 2 arah, timbal balik. Yang satu bertanya, satu menjawab. Boleh bolak-balik ya. Jadi misalnya yang satu tadi kan sudah menjelaskan. Kemudian yang satunya balik bertanya gitu ya. Jadi ganti-gantian aja tanya dan jawabnya. Yang penting percakapan itu harus berlangsung terus. Gimana caranya supaya si orang itu mau ngejawab lagi gitu. Kita bisa memberikan pertanyaan supaya komunikasinya berjalan gitu. Nah, yang sulit itu kan kita memancing orang lain bicara juga. Ya, gimana caranya supaya orang itu mau bicara lagi? Ya udah kita kasih pertanyaan aja. Misalnya, apakah kamu merasa cukup informasinya? Apakah kamu ada pertanyaan? Apakah kamu merasa senang? Apakah ada yang perlu saya tambahkan misalnya? Jadi memancing orang lain untuk bicara itu adalah dengan memberikan pertanyaan. Ya, kayak Ibu di kelas kan misalnya Ibu udah jelasin, terus ada yang mau nanya nggak? Nggak ada gitu misalnya ya. Ibu kasih pertanyaan aja ya, kalau kalian nggak mau bertanya, Ibu yang bertanya. Nah, itu kan artinya jadi ada komunikasi lagi, ada pembicaraan lagi ya, seperti itu ya. Itu yang cowok-cowok Saru dan sebagainya lagi apa ya? Hah? Nggak lagi pegang HP kan? Boleh menyimak dulu ya. Menyimak temannya dulu. Oke? Ya, nanti main HP-nya boleh setelah pelajaran. Atau sebenarnya kan istirahat nih. Nggak lama kok istirahat. 20 menit lagi istirahat. Ya. Bentar. Silakan Marga Mulia. Citra dan Kaila.
Cimit, kamu tahu nggak sih ada acara studi tour minggu depan? Serius, aku baru tahu dari kamu. Cil, kok bisa sih? Iya, tadi aku lihat pengumuman di papan informasi, katanya sih pendaftarannya udah dibuka dari kemarin. Terus kenapa aku nggak dikasih tahu ya? Padahal kan kita biasanya selalu bareng-bareng kalau ada acara sekolah. Aku juga bingung, Cimit. Aku pikir kamu nggak tahu ya, di teman-teman yang lain nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Aku juga ngerasa diabaikan, tahu gak sih? Padahal kan aku juga pengen ikut studi tour. Aku minta maaf ya Cimit, aku nggak maksud buat kamu ngerasa gitu. Mungkin teman-teman lupa nggak ngasih tahu kamu. Ya tapi tetap aja aku kesal kenapa sih nggak ada yang ikut aku. Aku kan juga bagian dari kelas ini. Udah Cimit, jangan marah gitu. Aku janji deh lain kali kalau ada informasi penting aku pasti langsung kasih kamu. Janji ya, aku nggak mau kejadian yang kayak gini lagi. Aku ngerasa gak dianggap, tahu gak sih? Iya, janji aku maafin Cimit ya. Ya udah deh, tapi bener ya, lain kali jangan lupa sama aku. Iya, biasa. Cimit sayang. Apresiasinya, apresiasinya. Terima kasih ya sudah menjadi teman yang baik, sudah mengingatkan gitu. Terus afirmasinya, iya semoga. Terus balas lagi dengan afirmasinya, iya semoga persahabatan kita selalu menyenangkan dan kekal selalu ya gitu. Ayo apresiasi dulu. Makasih ya Cimit. Pakai kalimat, bukan kata aja, bukan. Kalau itu kan kata apresiasi, terima kasih aja. Ini kalimat. Terima kasih ya sudah menjadi teman yang baik dan mau membantu aku. Makasih udah menjadi teman yang baik. Makasih juga udah selalu ngingetin. Iya. Iya, sama-sama. Terus afirmasinya apa? Afirmasi dulu. Setelah ada yang apresiasi, kita afirmasi. Ya, semoga persahabatan kita. Jangan sambil main HP. Itu siapa yang main HP? Kayla ya? Afirmasi. Tadi kan udah apresiasi. Terima kasih ya sudah bantu mengingatkan dan menjadi teman yang baik. Terus afirmasinya apa? Harapannya apa? Ya, semoga persahabatan kita semakin semakin erat dan Sama-sama terus. Sama terus. ya sama-sama terus dan langgeng Dan baik-baik aja. dan baik-baik aja. Oke, terima kasih. Sama. Ini udah hampir ya bagus ya. Berarti itu terjadi komunikasi, dialog tuh lebih dari 3 menit ya. Terus kemudian juga di apa namanya dipersiapkan dengan baik sekali. Ada apa namanya ada empatinya, tadi ya ada validasinya juga gitu. Terus dia bisa asertif. Asertif itu artinya dia bisa menyatakan kalau dia nggak suka terhadap sesuatu atau dia protes ya, tapi dengan cara yang baik. Nanti kita akan belajar ya kalimat apa cara asertif. Tadi sudah dicontohkan tuh, padahal ibu belum ajarin ya, belum ajarin asertif itu seperti apa, tapi tadi sudah dicontohkan oleh Kaila dan Citra gitu tentang asertif. Asertif itu artinya kita protes ya, menyatakan ketidaksukaan, ketidaksetujuan, misalnya kok kamu nggak ngasih tahu aku, kan kita biasanya selalu ini gitu ya, tapi dengan cara yang baik gitu, nggak langsung kamu tuh jadi orang jadi temen tuh nggak setia kawan, kamu tuh berkhianat gitu ya, kamu kan dengki sama aku gitu, itu kan menyatakan protes atau ketidaksukaan dengan cara-cara yang negatif gitu ya. Nah, gimana cara menyampaikan dengan kalimat yang benar? Itu namanya asertif. Asertif itu tegas gitu ya. Kita bisa menyampaikan pikiran perasaan kita tapi dengan cara yang bisa diterima, dengan cara yang baik ya. Itu namanya asertif ya. Jadi kita belajar kalimat positif baru namanya asertif, kan biasanya ada apresiasi, afirmasi, validasi. Nah, tadi yang dicontohkan oleh Citra dan Kayla itu contoh dari asertif ya. Jadi kita udah belajar 4. Nanti ada lagi nih reflektif. Jadi kita akan belajar 5 nih. Sekarang baru latihan 3. Tadi udah dicontohin 1 asertif, nanti akan ada lagi reflektif. Terima kasih Citra dan Kayla. Sekarang kita ke
Jatisari, gilirannya Amira dan Aduh, hujan. Amira dan Asri sama ya tadi ya, sesama teman ya. Oke, silakan. Hai Asti, apa kabar? Sekarang udah tidak apa-apa selesai. Kabar baik kok. Ya, senang banget akhir-akhir ini kamu bagaimana? Sudah ada. Nah, itu dia yang mau aku tanyakan. Aku belum punya rencana apa-apa. Mungkin aku akan mencoba kegiatan di luar kota. Kamu ada ide? Anjay. Dengan teman-teman yang lain kalau ada acara misi di Bandung, katanya seru banget, banyak parkir. Wah, kedengarannya menarik. Aku juga suka banget musik Inggris. Kapan acaranya? Kalau tidak salah, acaranya minggu depan selama 3 hari kita bisa pergi bareng. Nanti kita bisa sekalian jalan-jalan di sekitar Bandung, cari kuliner enak atau mungkin tempat wisata alamnya. Ide bagus, aku setuju banget. Aku juga sudah lama pengen ke Bandung, tapi aku juga harus izin dulu sama orang tua. Nanti aku kabarin lagi. Oke, siap. Nanti kita bisa rencanakan jalan bareng-bareng. Transformasi penginapan sampai daftar tempat yang mau kita kunjungi. Aku sudah tidak sabar. Seru banget, terima kasih ya Asti. Sudah kasih ide aku jadi lebih semangat menyambut liburan. Iya, sama-sama kita ambil masnya. Afirmasinya, Astri? Semoga orang tuaku mengizinkannya. Oke, baik. Terima kasih. Amira dan Asri. Tangan semuanya. Itu HP-nya boleh disimpan nggak? Rapi dan Adli. Nah, sudah buat itu HP. Apa? Ayo, Nun, Sarul. Ini Bapak Ketua Kelas gimana sih? Ayo Bapak Ketua Kelas, simpan HP-nya dulu, Bapak Ketua Kelas. Jangan ditaruh di meja situ. Boleh disimpan dulu HP-nya, kecuali yang digunakan untuk hotspot. Kalau nggak pakai hotspot, udah simpan dulu ya. Sebentar lagi kita istirahat kok. Ini nggak nyampe 15 menit. Paling cuma 10 menitan lagi. Oke? Hadap ke depan coba. Yang belakang kan nggak lagi itu, nggak lagi belajar. Belajarnya kan lihat ke depan, menyimak ke depan. Ya, yang terakhir Imas dan Manarul. Ibu maaf ya Bu kalau nggak nyambung. Yang penting kan dialognya, nah. Apa-apa kayak Silakan dulu. Silakan dulu. Ayo, Bu. Bisa Bu. Ada apa Bu manggil saya? Kamu masih gak tahu? Ini punya kamu kan? Ini buatan kamu kan? Kamu tuh udah punya berapa tahun sih? Ini tuh maaf, astagfirullah. Saya dimarahin loh sama atasan gara-gara asesmen yang kamu buat.
Kalau salah kenapa buat begitu? Ya, Kamu nggak perhatiin apa yang di meeting tadi? ya Bu. Saya ingin kamu buat ulang asesmen itu Ya Bu. untuk meeting dan selanjutnya. Ya Bu. Saya tahu kamu bisa. Ya Bu. Saya harap kamu menjawab dengan baik. Udah Bu, gitu aja wes. Belum, tunggu. Kan tadi sudah disampaikan harus menggunakan cara yang sopan. Artinya tidak kasar, tidak membentak-bentak gitu ya, tidak menggunakan kalimat negatif. Ya Bu, Imas kayaknya pelampiasan banget ke Manaro. Manaro, kamu bikin patahan di mana? Bodoh amat, masa gitu. Ya kita harus belajar asertif ya. Tadi kan walaupun kita nggak suka, walaupun orang lain melakukan kesalahan gitu atau apapun gitu ya, tapi kita harus menyampaikannya dengan asertif. Gunakan kalimat positif. Ya udah gini. Ya udah saya maaf ya. Ya Bu. Saya ingin kamu mengulang kembali asesmen yang tadi Ya Bu. dengan yang lebih baik tentunya. Ya Bu. Saya ingin kamu bertanggung jawab dengan baik. Saya tahu kamu bisa. Ya Bu. Selamat bekerja sama. Oke. Sekarang kamu selesai. Tunggu. Manaro jangan keluar. Harus ada dan bantuannya, dan harus solutif juga. Kita udah tahu nih karyawan kita melakukan kesalahan. Solusinya apa, Bu? Sebagai seorang manajer, ketua, guru atau kepala bidang atau bos atau ketua kelas harus mampu memberikan solusi. Kamu tuh mau telat, kamu tuh salah, itu saya begini ya. Yang sinetron di TV itu nggak ini ya, memberikan contoh yang baik. Nah, kita harus memberikan solusi. Dengan kesalahan kamu ini, gitu ya. Misalnya Mas nanya, dengan kesalahan kamu ini, kira-kira ada nggak yang bisa saya bantu? Kamu membutuhkan apa? Apakah kamu misalnya butuh apa? Atau kamu lagi ada ya? Mas dengerin dulu ya. Yang lain juga ya. Jadi harus ada empati. Empatinya itu misalnya kamu ada masalah apa kok kesalahan. Nah, itu ya. Yang melakukan kesalahan. Terus kemudian nih apa? Ini bagus ya, jadi contoh buat yang lain, jadi belajar gitu. Kalau nggak kayak gini kita jadi nggak tahu mana yang nah, karena kan kalian belum pernah jadi manajer. Boy William. Jadi yang pertama itu harus ada empatinya. Kamu sedang ada masalah apa? Sedang ada masalah Ya. Melakukan kesalahan. Terus kalau solusinya saya apa tuh? bantu apa? Bantuan apa dari saya? Terus afirmasinya apa? Semoga kamu lebih hati-hati ya, dan bisa bekerja dengan tenang misalnya.
Apresiasinya juga bisa, misalnya selama ini kamu sudah jadi karyawan yang saya banggakan atau andalkan. Gitu ya, Ibu manajer ya. Ya. Jadi kamu sedang ada masalah apa? Kok sampai melakukan kesalahan ini gitu? Kesalahan apa tadi itu data atau apa gitu ya? Terus saya bisa bantu apa? Atau kamu butuh bantuan apa dari saya gitu? Atau kamu butuh waktu lebih lama atau apa yang bisa saya bantu gitu ya? Terus afirmasi, semoga kamu bisa lebih hati-hati ya dan bisa bekerja dengan tenang. Apresiasi karena selama ini kamu sudah jadi karyawan yang saya banggakan, yang saya banggakan. Gitu. Ini kan manajer. Terus dia jadi karyawan. Karyawannya jawabnya gimana nih? Coba, Manarul jawabannya apa kalau dibilang gitu? Coba contohin dulu nih. Ngomong pakai ini nih, Imas. Nanti Manarul jawab. Ayo ulang lagi. Kamu sedang ada masalah apa? Kamu sedang ada masalah. Isya. Yang dibawa apa, Bu? Sampai melakukan kesalahan. Ibu. Kalau kamu sampai bisa melakukan kesalahan. Jawab. Manarul jawab, Manarul. Ya, Bu. Ayo. Kasih alasan. Saya juga kontrakan. Saya juga kontrakan. Udah, Bu, terus. Tadi jawabannya Manarul? Iya, Bu, saya. Ya, saya lagi nggak fokus, Bu, karena lagi ada masalah dengan istri saya, misalnya. Saya lagi nggak fokus, Bu, gitu ya. Istri saya lagi ada masalah dengan lanjut, Dimas. Dimas. Saya bisa bantu kamu apa? Kamu butuh bantuan saya? Ya, jawab. Ya. Bantuan seperti apa? Kalau nggak butuh bilang nggak apa-apa. Nggak Bu, saya cuma lagi nggak fokus aja. Saya janji akan lebih fokus lagi gitu. Nggak Bu, saya nggak Ya, oke. Mas, Semoga kamu lebih hati-hati ya, bisa bekerja dengan tenang lagi. Iya, Bu, terima kasih perhatiannya. ya Bu, terima kasih. Nah, oke. Apresiasi. Dimas balik. Tadi kan udah apresiasi, terima kasih dari Manado. Sekarang Imas balas lagi apresiasinya. Selama ini kamu sudah jadi karyawan yang saya banggakan dan juga saya andalkan. Terima kasih atas semuanya. Ya, good. Oke, terima kasih Mas dan Manado. 2 kali terima. Nah, itu tadi. Meeting. Itu tadi yang dilakukan Manado sama Imas itu waktunya 2,5 menit ya. Jadi kalau memang komunikasinya lancar tuh setidaknya butuh waktu memang segitu, sekitar 3 menitan gitu ya. Oke, sekarang yang Jatisari istirahat ya Naya. Istirahat kan 9.30? Ya. Oh, istirahat. Ya, Marga Mulia, Badru sama Imam. Kita. Jatisari boleh istirahat. Badru sama Imam silakan. Mana? Badru dan Imamnya? Badru sendiri, Bu. Kamu masih sendiri, Badru? Tadi Imam kemana? Ada. Ayo sama Imam lah. Nggak ada, Bu.
Pulang lagi, Bu. Apa? Pergi lagi? Iya, imamnya pergi lagi. Ah, Disuruh. atau ini mau sama Disuruh. ini? Oh, lagi disuruh. Ini ada nih Putri Ana Maharani mau coba nggak dengan Badru? Situasinya nomor 6 tuh apa sih? Guru BK dan siswa. Dudun, Dun, Dun, cepat. Dudun. Putri Ana mau coba? Kalau enggak ya udah sama Ibu. Ayo, Badru. Where are you, Badru? Oh, itu Putri Ana. Putri Ana mau coba sama Badru. Duduk, duduk. Duduk di kursi. Duduk di sini. Di depan. Ini Badru biar kelihatan, Ibu nggak kelihatan. Paling depan coba. Nah, kan harus ada eye contact, harus ada kontak mata. Eye contact itu artinya kontak mata. Di depan. Kosong tuh samping selfie. Nah, betul sekali. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum Badru. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima Bentar, Bu. kasih karena Badru sudah Bentar. mau menemui Ibu di Iya. ruangan ini. Ada kalau Ibu boleh tahu ada masalah apa ya yang mau disampaikan oleh Badru? Masalah. Ada. Tak ada, Bro. Gak ada. Terus Nggak ada. Terus kenapa ke guru BK? Kangen ya, kangen? Oh, ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Semangat Oh, terus ya, ada. sekolahnya semangat. Iya. Iya, Bu. Belajarnya juga nggak ada masalah dengan belajar ya. Iya. Kan kita lagi simulasi, lagi pura-pura aja. Pura-puranya di sini kan. Iya, Bu. Pura-puranya Badru curhat karena tidak semangat ke sekolah gitu. Jadi Badru ada masalah apa gitu. Terus Badru cerita dong, iya Bu saya akhir-akhir ini kok jadi nggak semangat ya ke sekolah gitu. Masalah. Sering menunda-nunda, Bu. Suka menunda-nunda. Ya. Misalnya apa menunda apa? Apa yang ingin dipelajari, Bu? Oh, menunda-nunda untuk belajar. Ya. Kirain Ibu menunda-nunda untuk dapat duit. Misalnya ada mau kasih duit, oh jangan dulu deh, nanti dulu. Gitu. Oh enggak ya? Enggak, Bu. Ya, menunda belajar ya. Kalau menurut Badru, menunda belajarnya yang menyebabkan Badru jadi menunda belajar itu kenapa? Apakah karena eh, tidak paham pelajarannya atau di rumah itu situasinya tidak memungkinkan untuk belajar atau memang malas aja? Susah melawan rasa malas. Susah melawan rasa malas. Ya. Biasanya kalau lagi malas gitu, yang dilakukan apa? Em, Main HP. Apa ya? Ketahu, Bu. Gak tahu. Jadi misalnya ini kan, aduh aku nih harusnya belajar nih baca buku gitu kan, tapi terus Badrunya malah nggak jadi baca buku, terus melakukan kegiatan lain. Nah kegiatan lainnya tuh apa? Main HP. Nah Nah, main itu. HP kan, gitu. Jadi main HP. Kalau Betul. menurut Badru dari HP itu ada nggak sesuatu yang bisa Badru pelajarin yang berkaitan dengan materi sekolah? Nanti sekolah. Mm-mm. Ah, gimana, Bu?
Kan Badru males belajar nih, males buka buku pelajaran, terus malah gantinya main HP. Nah, dari HP itu apakah ada materi atau apa namanya isi dari HP itu yang berkaitan dengan pelajaran, yang bisa membantu menambah pengetahuan buat Badru? Atau bisa nggak HP itu dijadikan sebagai sarana belajarnya Badru? Oh, bisa. Bisa. Artinya Badru tetap bisa belajar kan walaupun lagi main HP, walaupun menggunakan HP. Ya kan? Nah, Misalnya apa? Misalnya di YouTube ada tentang pelajaran eh, fisika, iya, ada kan? ada. Atau misalnya di Instagram ada cara cepat untuk menghitung, misalnya cara cepat untuk mengukur luas dan luas suatu ini suatu bidang gitu. Atau kita belajar bahasa Inggris, ya kan? Atau kita cari di Google, misalnya tentang tadi Ibu belajar hari ini PKN ngajarin tentang apa? Tentang demokrasi, demokrasi di Indonesia itu apa aja sih gitu. Ya kan? Jadi artinya apa? Artinya walaupun Badru itu main HP, tapi dari HP itu Badru tetap bisa belajar. Tinggal, ya kan? Malah jadi gampang. Karena bisa dimanapun, kapanpun, dan bisa langsung pilih mana yang Badru mau. Ya, jadi Ibu membolehkan main HP selama ketika main HP itu Badru juga ada yang dipelajari dari main HP-nya. Ya, jadi bukan cuma games aja gitu, tapi ada ilmunya juga, ada pengetahuannya. Begitu ya Badru ya. Semoga bisa lebih semangat lagi belajarnya ya. HP nggak apa-apa, asalkan itu bisa menambah pengetahuan buat Badru dan bisa menambah pelajaran. Nah, ini kan solusi dari Ibu ya. Terus Ibu juga sudah melakukan afirmasi juga. Terima kasih juga Ibu sudah apresiasi apa ke inisiatif dari Badru untuk mau menanyakan masalahnya ke guru BK. Demikian Badru, apakah ada yang mau disampaikan dari Badru? Tidak ada, Bu. Ya, apresiasi dulu. Kalimat apresiasi gimana? Kalian Terima kasih gimana? Bu sudah membantu saya. Terima Terima kasih kasih, Bu, sudah sudah membantu membantu. saya memberikan solusi Agar saya agar saya tidak malas dan agar bisa saya bisa belajar lebih semangat lebih belajar semangat belajar. belajarnya. Oke, itu Belajarnya. apresiasi. Afirmasinya gimana afirmasinya? Semoga Semoga saya saya bisa bisa gimana, Bu? bisa lebih semangat Bisa lebih semangat belajar lagi dan dan menjalankan apa yang Ibu nasihat dari Ibu. apa yang dinasihati oleh Ibu, Pak. Iya, baik. Terima kasih Badru. Kita tutup pelajaran pada hari Ya, ini. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai Badru Waalaikumsalam ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Kasih ya Badru Aduh, ya. ya, Bu. Dadah. Terima kasih Udian. Badru bisa istirahat. Kita Oh, ketemu lagi di ini ya, anak-anak 9.45 nanti bersama Pak Adam ya. oke, Bu. Iya, makasih Badru. Sama-sama. Iya.